Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita berjumpa lagi ya di semester 2 ini. Tetap bersama Usyunita. Di semester 2 ini kita akan melanjutkan materi PAI dan mulai masuk pada pelajaran 6. Di pelajaran 6 ini kita akan belajar mengaji surat Al-Maun. Ya, langsung saja ya kita ke materi. Untuk surat Al-Maun ini, nah yang pertama kita perhatikan gambar di samping. Nah, kira-kira gambar di samping itu gambar apa ya teman-teman? Betul, gambar di samping adalah gambar orang-orang akan melaksanakan sholat berjamaah. Hubungannya apa Ustadzah dengan surat Al-Maun? Nanti Ustadzah akan jelaskan ya. Sebelum itu kita akan masuk pada materi pertama, yaitu membaca surat Al-Maun dengan fasih. Ya, Ustadzah yakin kalian pasti sudah pada hafal, tetapi kita murojaah bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Shadaqallahul Azim. Ya, pada surat Al-Maun ini artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Itu adalah arti dari surat Al-Maun ya teman-teman, artinya itu dalam sekali. Dan ini adalah suatu pelajaran juga buat kita agar kita itu senantiasa menjadi orang-orang yang beriman. Jangan menjadi orang-orang yang suka mendustakan agama. Yaitu apa? Yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Padahal anak yatim itu sendiri adalah anak-anak yang wajib kita muliakan. Malah jangan kita hardik ya, tapi kita muliakan. Dan kita harus senantiasa membantu orang miskin, jangan malah kita cuekin, jangan malah kita abaikan orang-orang yang miskin. Nah, di sini ada juga teman-teman orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Karena apa? Karena kita ketahui sholat hukumnya itu wajib. Ketika kita meninggalkan, kita akan mendapat dosa. Selain dosa, kita juga akan celaka. Dan di sini kita juga dilarang untuk riya. Apa itu riya? Riya itu adalah suka pamer. Nah, seperti itu. Ya, ini nanti bisa kalian pelajari dalam membaca surat Al-Maun. Kita sudah mulai belajar pengucapannya juga, karena kita sudah ngaji ya, otomatis kita harus tahu hukum bacaannya, bagaimana makhraj hurufnya antara A,
a, da, the itu ada perbedaannya. Ya, masuk ke bab kedua. Pembahasan kedua yaitu menulis surat Al-Ma'un. Nanti teman-teman bisa untuk belajar ya, karena Ustadzah yakin pasti kalian sudah banyak liburnya, jarang menulis. Nah, apalagi menulis tulisan Arab. Nah, di sini Ustadzah kasih latihan menulis atau menyalin surat Al-Ma'un, bisa untuk belajar di rumah. Seperti itu ya, nanti bisa untuk menulis sendiri di rumah untuk melatih jari-jari tangan supaya lemas kembali. Nah, menghafal. Untuk yang ketiga, menghafal surat Al-Ma'un. Nanti teman-teman cukup murojaah saja di rumah supaya hafalan teman-teman yang selama ini sudah lalu, apalagi Al-Ma'un itu termasuk surat yang awal untuk dihafalkan, teman-teman tidak lupa ya, maka harus rajin di murojaah. Nah, masuk ke nomor 4, yaitu kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Ma'un. Di sini surat Al-Ma'un itu adalah surat yang ke-107 ya teman-teman. Nah, terdiri dari 7 ayat. Nama surat Al-Ma'un ini itu tertulis pada akhir ayat Al-Ma'un, yang artinya barang yang berguna. Ada 2 kandungan dari surat Al-Ma'un, yaitu orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim, termasuk pendusta agama. Yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat waktu dan dengan niat yang ikhlas, bukan dengan tujuan untuk pamer atau riya. Orang yang menyia-nyiakan waktu sholat sampai waktunya habis, sedangkan mereka belum sholat, maka yang demikian itu adalah orang yang lalai sholatnya, yang tergolong orang yang celaka. Tadi sudah dari awal sudah Ustadzah jelaskan bahwa yang termasuk ke dalam golongan pendusta agama itu adalah orang-orang yang tidak mau menolong fakir miskin dan tidak mau mengasihi anak yatim. Lalu apalagi? Lalu ketika orang-orang yang lalai dalam sholatnya, terus yang suka memamerkan ibadahnya. Contohnya bagaimana memamerkan ibadahnya, Us? Ya, ibadah kita sholat itu agar kita dipuji, itu tidak baik. Sholat itu harus dilaksanakan atau ibadah itu harus dilaksanakan lillahi ta'ala. Tujuannya hanya kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Untuk materi kita hari ini, sekian dari Usyunita. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.